い上お菓子したかきくけこんなにもさしすせソフトクリームゴゾロップで Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan ohayo gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Minasan, kalau misalnya nih kita tanya, kalau misalnya minasan dengar kata bento, apa coba yang pertama kali di pikiran kita? Itu yang bisa beli di gosen-gosenan. Oh, itu Hokben ya pasti ya? Hokben. Ya, Hokben kan. Ya wajar sih, karena kan emang di Indonesia ya kita taunya bento itu ya Hoka Bento ya, karena kan emang itu udah restoran dari zaman dulu kan. Nah, tapi emang sebenarnya apa sih arti bento itu? Ya kan, mungkin banyak orang yang mikir bento itu mungkin restoran Jepang gitu kali ya. Atau mungkin ya makanan yang kayak di Hokben gitu, mungkin yang kayak goreng-goreng gitu kan. Nah, jadi di video kali ini kita mau ngebahas mengenai bento. Apa itu pengertiannya dan apa sih bisa terciptanya bento itu. Oke, yuk kita langsung kupas bareng-bareng. Nihono Sampo Shimasho! Kalau kita ngomongin bento, bento itu dalam bahasa Jepangnya adalah nasi bekal atau bekal yang berada dalam kotak. Jadi ada istilah bento box. Dan bekal ini biasanya dibawa dari rumah. Dan kalau bisa dibawa dari rumah, biasanya dibikin sama orang tua kita ya, atau ibu. Dan biasanya jelas bahwa bentonya itu ditata rapi. Ada makanannya, nasinya, ada lauknya, ada sayurnya, dan biasanya kering-kering. Tidak seperti yang kita bayangkan, biasanya banyak orang bilang bento itu hanya berisi onigiri, hanya tempura saja. Tidak, tapi lengkap dengan 4 sehat 5 sempurnanya. Pada awalnya, bento ini hanya untuk perorangan, karena sekali lagi dibuat oleh sang ibu untuk anak atau suaminya, untuk ke kantor atau sekolah. Namun, karena perkembangan zaman, sehingga bento ini bisa digunakan untuk rame-rame. Misalnya untuk jalan-jalan, piknik, acara keluarga, atau acara grup-grup yang lainnya. Bento ini berfokus bukan hanya kepada praktisnya, tapi kita juga berfokus kepada penampilannya. Karena bagi orang Jepang, ketika kita makan, yang pertama kali makan adalah mata kita, bukan lidah kita atau mulut kita. Bahkan bilang ada sininya ya untuk mengatur di mana nasinya, di mana lauknya, di mana sayurnya. Walaupun memang misalnya makanannya tidak enak, tapi kalau misalnya indah dia dipandang mata dengan susunan yang rapi, warna-warna yang menarik, ini bisa menambah selera ya teman-teman, minasang. Sehingga susunan rapi dan warna-warna menarik dan urutan-urutan yang jelas itu adalah suatu nilai plus bagi bento itu sendiri. Nah, pada zaman Edo, tahun 1600-an, mulai dikenal kotak kayu yang berisi bento yang diikatkan di ikat pinggang. Sehingga istilahnya ada yaitu disebut koshi bento. Nah, koshi bento ini biasanya diisi dengan onigiri dan lauk-lauk sederhana. Nah, pada masa kini, bento itu sudah mulai bervariasi karena digunakan untuk hal-hal yang lebih variatif ya, misalnya untuk hanami, melihat bunga sakura, atau berlibur dengan teman-teman kantor, berlibur dengan keluarga, bahkan ketika acara-acara kabuki ataupun acara minum teh. Pada zaman Meiji, ekonomi Jepang mulai bergerak sehingga orang mulai banyak menggunakan kereta. Nah, karena banyak orang yang menggunakan kereta, di stasiun-stasiun mulai banyak dijual bento. Nah, bento ini kita kenal dengan nama Ekiben. Ekiben itu singkatan dari Eki, yaitu stasiun. Ben itu singkatan dari bento, jadi disingkat Ekiben, yaitu bento yang dijual di warung-warung yang ada di stasiun. Nah, di zaman ini pula, anak-anak mulai membawa bento dari rumah ke sekolahnya. Karena pelajarannya mulai dari pagi sampai sore, sehingga dia harus makan siang. Dan saat itu, sekolah-sekolah belum ada kitchen atau kantin-kantin yang menjual, sehingga setiap murid diwajibkan membawa bento. Setelah Perang Dunia Kedua, anak-anak yang membawa bento ini ke sekolah dilarang. Kenapa? Karena setelah Perang Dunia Kedua, kemiskinan banyak.
Jadi di sekolah bisa jadi ada anak yang mampu bawa bento, bisa jadi ada murid yang tidak mampu, sehingga dilarang. Karena ini bisa menjadi pamer ya. Karena kan anak-anak yang mungkin mampu orang tuanya membawa bento cantik, bagus. Tapi ada yang sekolah yang memang hanya bisa mampu sekolah dan tidak bisa membawa bento, sehingga menjadi ketimpangan. Dan ini dilarang oleh pemerintah. Nah, ditambah lagi, setelah Perang Dunia Kedua itu, setiap sekolah mulai mengadakan kantin atau makan siang bersama di sekolah. Sehingga tradisi bento ini mulai menghilang dari tradisi anak-anak membawa bento dari rumah ke sekolahnya. Kebiasaan membawa bento ini mulai populer lagi di tahun 1980-an. Ketika itu mulai banyak diproduksi kotak box plastik sekali pakai. Sehingga anak-anak murid tidak capek-capek lagi bawa ke rumah ya. Dan akhirnya mulai banyak lagi murid-murid membawa bento ke sekolah. Ditambah lagi ada kebanggaan orang tua ketika membuatkan bento untuk anak-anaknya untuk dibawa ke sekolah. Sehingga kebiasaan itu terus berlanjut hingga saat ini. Nah, untuk di zaman modern ini, bento itu udah ada banyak ya di mana-mana. Jadi nggak cuma sekedar yang dibuat aja dari rumah, tapi kita juga bisa beli nih bento. Itu kita bisa beli di restoran, di pinggir jalan, atau di kombini sih yang paling banyak. Jadi kombini itu maksudnya convenience store ya, kayak 7-Eleven, Family Mart, atau Lawson gitu. Nah, kalau kita ke sana, itu kita pasti bakal banyak banget deh nemuin bento. Yang lauknya juga macem-macem, ada yang ikan, ada yang daging, ada ayam, dan harganya pun cenderung murah ya. Itu mungkin sekitar 300-500 yen lah satu kotak itu. Itu udah ada nasi sama lauknya. Nah, untuk harga segitu itu termasuk murah ya kalau untuk kita porsi makan di Jepang ya. Jadi banyak orang juga yang nggak mau ribet, akhirnya mereka datang ke ke kombini aja gitu, milih buat beli bento buat makan siang mereka. Walaupun bento ini dikategorikan sebagai makanan fast food, tapi sebenarnya bento yang dijual di luar itu termasuk cukup sehat loh. Jadi biasanya mereka itu bakal pakai barang-barang yang masih fresh, dan juga biasanya perpaduan antara lauknya itu punya nilai gizinya tuh yang bagus gitu. Selain itu, untuk menjaga dari kesegaran produknya sendiri, biasanya penjual bento ini dia nggak bakal ngejual bentuknya itu lebih dari sehari ya. Jadi kalau misalnya udah menjelang malam atau menjelang toko tutup, mereka biasanya bakal ngasih diskon nih besar-besaran ke orang-orang yang beli. Jadi mereka berpikir mungkin daripada bentonya kebuang ataupun nanti rusak, ini lebih baik mereka jual aja lah gitu. Nah, jadi untuk orang-orang yang pengen irit atau hemat, itu mereka bisa nih datang malam-malam ke menjelang waktu tutup toko tutup untuk dapat diskon dari harga bento tadi. Walaupun bento ini udah gampang kita temuin dijual di mana-mana, tapi masih banyak juga loh orang-orang yang bikin bentonya sendiri. Nah, biasanya ini yang paling banyak itu adalah para ibu rumah tangga. Jadi terutama untuk mereka yang punya anak yang masih kecil ya, mungkin yang umuran TK sampai SD gitu. Nah, mereka biasanya tuh bakal para ibu rumah tangga ini bakal bangun pagi-pagi untuk nyiapin bento buat dibawa mereka ke sekolah gitu. Jadi mereka tuh bakal ngasih effort yang lebih gitu. Jadi kan karena bento itu gak cuma sekedar bawa bekal aja ya, tapi kan harus ditata yang bagus, harus dibentuk yang cantik, dan juga bisa di perpaduan warnanya gitu supaya lebih nikmat juga buat dimakan. Nah, dari tadi kan kita udah bahas nih kalau bento itu adalah bekal makanan ya yang ditaruh di dalam kotak. Nah, terus kalau kita ke Hoka Bento, itu kan kita makan di sana pakai piring ya atau pakai mangkok gitu. Nah, berarti itu bukan bento dong. Jadi di Jepang itu ada satu jenis bento yang namanya adalah Hoka Bento. Nah, ini adalah jenis bento yang biasanya orang-orang beli di restoran buat dibawa pulang. Ciri-ciri dari Hoka Bento ini adalah nasi yang masih panas dan dikasih sama lauk yang masih panas juga. Biasanya lauknya itu berupa goreng-gorengan lah. Nah, jadi kalau misalnya kita ke Hokben tadi, ke restoran Hokben itu, mereka ngambil referensi dari Hoka Bento tadi, yaitu makan nasi yang masih panas dan dikasih sama lauk yang masih baru matang juga. Dari tadi ngomongin makanan mulu jadi lapar gue. Iya, belum makan ya? Belum makan soalnya. Terus ini kita beli bento deh di nasi Padang ya? Banyak juga ya jenis bento ya? Oh, banyak banget. Jadi, nah tapi kan tadi banyak tuh ya kita kasih gambar-gambar bento ya. Nah, jadi selain yang model kayak tadi itu, ada satu lagi nih jenis bento yang terkenal deh, yang kita yakin juga pasti orang-orang juga banyak yang tahu ya. Itu namanya adalah charaben. Charaben. Nah, charaben itu adalah gabungan dari kata karakter dan bento. Jadi disingkat jadi charaben. Nah, jadi
seperti namanya tadi, jadi Charaben itu adalah bento yang dibuat dengan sedemikian rupa supaya bentonya itu jadi gambar atau suatu karakter tertentu gitu loh. Jadi nanti bisa juga dibikin kayak misalnya jadi kayak Doraemon atau Hello Kitty dan dengan menggunakan makanan. Lucu banget dong ya berarti bentonya ya. Jadi bisa dibilang kayak Charaben ini kayak kita ngegambar tapi pakai makanan lah gitu. Hebat banget orang Jepang. Nah, apalagi kan sekarang ini dan biasanya Charaben itu buat anak-anak karena kan mereka suka tuh ya sama karakter yang lucu-lucu. Jadi supaya kan kadang anak-anak suka susah makan ya. Jadi biasanya dengan kalau dikasih makanan yang bagus lucu gitu kan pasti mereka akan lebih nafsu ya buat makan gitu. Charaben ini juga dipakai oleh ibu-ibu untuk strategi supaya anaknya bisa makan yang mereka tidak sukai. Kalau anak-anak nggak suka makan apa sih biasanya sayuran ya. Ya, sayur tuh biasanya dan suka buah-buahan kayak wortel segala macam. Nah, gimana ibu-ibu ini bisa, seorang tua ini bisa memberikan suruh makan sayur tapi tanpa diketahui anaknya. Jadi kayak bisa diakalin lah bisa ya. diakalin ya. Jadi mungkin dengan dibentuknya yang aneh-aneh, yang lucu-lucu, jadi ya tanpa sadar mereka udah makan sayur gitu. Karena bentuknya kan beda ya, nggak kayak sayur kayak biasanya. Untuk membuat Charaben ini diperlukan skill atau keahlian tertentu. Karena kita akan membuat karakter atau gambar-gambar menarik di bento tersebut. Selain itu juga kita membutuhkan waktu yang nggak sedikit ya, Jaya ya. Betul. Karena kita sebelumnya harus mengkonsep kita buat apa nih. Karena gambarnya nggak boleh random nih. Kita harus membuat kayak konsep tentang hari ini apa, besok tentang keceriaan, besok tentang kerjasama misalnya. Nah, itu membutuhkan waktu dan konsep, dan biasanya orang tua yang membuat ini bangun-bangun subuh-subuh ya, Jaya. Karena kan waktunya juga nggak sebentar nggak kan. sebentar. Dan juga harus disiapin bahannya apa nih, diperlukan apa nih. Mungkin dari semalamnya harus belanja dulu ke pasar supaya semua bahannya ketika subuh-subuh membuat itu semua tersedia. Nah, kalau teman-teman mau lihat Charaben yang unik-unik dan bagus-bagus, ada rekomendasi film nih untuk teman-teman. Judulnya Bento Harassment atau dalam bahasa Jepangnya Kyomo Iyagarase Bento. Itu filmnya cukup terkenal deh. Teman-teman juga bisa lihat di YouTube nih. Tinggal tulis Kyomo Iyagarase Bento, bisa teman-teman lihat sendiri filmnya di situ. 八丈島に住むシングルマザーが高校生の何これ Ya, jadi di film ini kita nanti bisa lihat nih gimana sih pengorbanan seorang ibu yang mau ngebikin bento buat anaknya gitu. Jadi kita akan diliatin gimana caranya dia mempersiapkan semuanya, terus dia bangun pagi-pagi, terus dia bikin konsep segala macam buat ngasih bento yang terbaik buat anaknya. Ya, sekian pembahasan kita mengenai bento di episode kali ini. Ya, semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat ya buat minasan semua. Terutama mungkin buat yang udah punya anak nih, yang masih kecil, yang masih usia TK atau SD, mungkin mau dapat inspirasi buat bikin bento buat anak-anaknya. Nah, bisa dicoba ya, nanti dicari-cari aja di Google resep-resep atau gambar-gambar bento yang lucu deh buat anak-anak. Sebelum minasan ganti videonya, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Dan kalau ada komentar apapun, ada kritik dan saran, jangan lupa tulis di kolom komentar. Ya, oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata Mataraishu.